Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk mapel bahasa Indonesia untuk anak kelas 8. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu akan membahas tentang teks ulasan. Mari kita bahas. Pengertian dari teks ulasan, teks yang berisi penilaian dan pertimbangan secara terperinci terhadap suatu karya sastra baik fiksi maupun non-fiksi, seperti buku, novel, puisi, cerpen, film, musik, dan sebagainya. Selanjutnya, apa sih tujuan kita untuk membuat teks ulasan? Yaitu untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai tentang standar kelayakan dan kepatutan sebuah karya. Struktur teks ulasan ada beberapa, seperti ada orientasi yang berisi tentang gambaran umum, latar belakang, ada tafsiran seperti gambaran detail, menarik, dan unik, lalu ada evaluasi, pandangan atau pendapat, ada pengulasan, dan terakhir ada rangkuman, yaitu pendapat pengulasan berupa manfaat. Ini ada beberapa ciri-ciri kebahasan dalam teks ulasan. Yang pertama adalah kata sifat sikap, ada kata benda, kata kerja, kalimat kompleks, metafora, dan kata rujukan. Langkah-langkah dalam menyusun teks ulasan. Di sini pertama kalian harus menentukan jenis karya sastra yang akan diulas, seperti novel, cerpen, film, puisi, musik, lukisan, dan lain-lain. Yang kedua, carilah karya sastra yang kamu sukai dan paling terbaru. Yang ketiga, baca, cermati atau tonton dengan cermat dan tuntas. Lalu yang keempat, cermati hal-hal penting yang terdapat dalam karya sastra yang kamu pilih. Yang kelima, lalu kalian menuliskan pokok-pokok kejadian dan kembangkan kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf. Yang terakhir, jangan lupa bubuhkan identitas karya sastra. Di sini ada beberapa contoh teks ulasan, seperti ada identitas buku, misalnya ini yang Ibu pakai adalah judul Sang Pemimpi, penulis Andrea Hirata, jenis buku fiksi, penerbit Bentang, cetakan 1 Juli 2006, tebalnya yaitu kurang lebih 292 halaman. Di sini ada orientasi, ada tafsiran. Orientasi seperti Sang Pemimpi adalah novel kedua dari tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Lalu di dalam tafsiran ini dijelaskan yaitu pada bab pertama buku ini Andrea menceritakan bahwa dirinya dalam novel ini digambarkan sebagai ikal. Sampai yang terakhir atau ada evaluasi. Biasanya evaluasi ini berisi tentang novel yang disajikan dengan bahasa yang cantik ini mampu menyihir pembaca sehingga pembaca bisa ikut merasakan kebahagiaan, semangat, keputusasaan, dan kesedihan. Lalu yang terakhir adalah rangkuman. Dengan mengesampingkan beberapa kekurangan tadi, novel ini benar-benar buku yang sangat dibutuhkan oleh remaja negeri ini. Karena buku ini memberikan motivasi, semangat, dan mimpi pada anak-anak yang patah semangat supaya bisa bersekolah dan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Lalu ada contoh teks ulasan dan strukturnya. Ada orientasi seperti kalian pernah membaca atau ada beberapa yang pernah membaca film tentang tenggelamnya kapal Van der Wijk atau disingkatnya TKVDW, merupakan adaptasi dari roman karya Buya Hamka yang kemudian difilmkan. Di film ini ada beberapa artis seperti Herjunot Ali, Pevita Pierce, dan juga Reza Rahardian. Film ini rencananya akan dirilis tanggal 19 September 2013. Lalu sudah dirilis ya tahun 2013 ini dan disutradarai oleh Sunil Soraya. Ini sukses menjadi film yang cukup laris pada tahun 2013. Di tafsirannya ini mengisahkan tentang Jainuddin yang diperankan oleh Herjunot Ali. Setelah itu alurnya adalah romantisme dalam film ini. Selanjutnya penonton akan mulai dilihatkan konflik-konflik. Lalu ada sebelum Jainuddin meninggalkan Batipuh. Selanjutnya ada evaluasi dan terakhir pasti ada rangkuman. Dalam rangkuman ini beberapa ada kekurangan dan ada kelebihan. Penggunaan kalimat cenderung puitis ini membuat film ini menarik dan biasa dijadikan referensi untuk ditonton bersama keluarga tercinta. Terima kasih. Sekian pembahasan singkat padat dan jelas tentang teks ulasan khususnya untuk anak kelas 8. Ibu harap kalian
mempelajari materi ini. Untuk hari ini materi saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.